Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Buntut panjang dari kasus Gus Miftah yang melecehkan dan merendahkan pedagang es dalam salah satu pengajiannya semakin terus bergulir. Bahkan banyak wartawan mulai membongkar siapa sejatinya Gus Miftah alias Om Taim ini, track out jejak rekamnya. Ternyata subhanallah teman-teman ya, banyak sekali dia telah melakukan ucapan-ucapan yang kotor dan merendahkan. Bahkan ini dianggap sebuah candaan teman-teman. Ternyata sudah biasa. Ya sudah biasa demikian. Maka kita akan dengarkan dari dua pengacara, Bung Hersu salah satu di antaranya yang akan membongkar siapa sejatinya Om Miftah ini. Baik teman-teman, tak lama-lama kita simak videonya. Sekali-sekali gitu ya, ini mengetahui ini kalau Yai ini ngomongnya apa, Ustadz ini apa gitu kan, walaupun cuma paling beberapa kali, tapi memang bisa disimpulkan kalau Miftah ini ketika berceramah itu lebih banyak itu isinya adalah banyolan gitu ya Mas Hersu. Nah kali ini dia kena karena memang banyolannya sudah kelewat batas gitu ya, sudah aneh lah, dan juga seringkali agak bernada cabul lah gitu ya, misalnya dengan mengatakan bagian-bagian tubuh dari manusia tapi kemudian dipelesetkan gitu, dan orang tertawa terbahak-bahak karena tahu apa yang dimaksudkan oleh dia gitu, misalnya menunjuk bagian dada, mungkin maksudnya adalah payudara wanita gitu, sederhana dikit seperti itu. Terus kemudian juga hubungan antara suami dan istri apa dan sebagainya. Dan juga sebelum ini sebetulnya sempat viral sekali, itu viralnya sampai lama sekali, sampai beberapa pekan. Itu adalah video ketika dia memegang kepala suaminya itu dengan kepala istrinya dengan tidak pantas gitu, dan itu di depan banyak orang seperti itu juga Mas Yesu. Orang pun keheranannya begini kan gitu ya begitu, kepalanya itu dipukul di apa namanya istilahnya kalau dibuat seperti itu, karena saya pun baru sekali itu melihat orang melakukan itu ya. Biasanya kalau seandainya kita gemes tapi tidak dengan yang cukup keras seperti itu Mas Yesu, kan ketika itu banyak sekali yang menonton dan kemudian sempat rame dan viral juga, tapi memang tidak sekeras yang seperti sekarang. Dan saya heran ketika itu Mas Yesu, mungkin karena ini hubungan suami istri yang agak aneh ya, netizen pun menganggapnya demikian. Jadi saya pikir hanya beberapa hari itu sudah hilang, ternyata tidak, sampai beberapa pekan itu masih berseliweran video tersebut begitu. Jadi memang tapi ketika itu kan mungkin dianggap itu sebagai hubungan pribadi ya dengan istrinya sendiri, istri yang menerima, kenapa kita harus ribut, mungkin seperti itu. Tapi kalau kali ini jelas ini orang melihatnya adalah contoh yang tidak beradab gitu ya, apalagi dilakukan seorang pemuka agama, selama ini dianggap sebagai pemuka agama bagi jamaahnya atau bagi orang sekitarnya atau bagi Mulyono dan anaknya dan Gibran seperti itu kan. Tapi kalau bagi sebagian orang mungkin seperti saya, seperti Mas Yesus, tentu tidak menganggap dia sebagai seorang yang pantas untuk dicontoh, apalagi menganggap dia sebagai ulama. Kita pun dari dulu kalau membicarakan soal Miftah ini orang apa ya gitu kan, agak aneh nih sosok ini gitu, baik dari latar belakangnya dari apa. Beberapa tahun yang lalu juga sebetulnya sudah sempat rame, yaitu ketika dia sesudah Deddy Corbuzier itu kan menjadi mu'alaf dan dengan bimbingan Miftah ini Mas Hersu, dan kemudian sesudah itu cukup ramai ketika kemudian orang tahu bahwa Miftah ini berasal dari Lampung, dan ada orang yang menemui orang tuanya, mewawancarai orang tuanya, begitu juga dengan saudaranya yang ada di sana, memotret rumahnya juga. Ketika itu cukup ramai di media dan juga dimuat di tidak hanya di media sosial gitu ya. Dan kemudian di situ diwawancara ketika mungkin karena orang tuanya adalah petani begitu, jadi cukup lugu. Kemudian ketika ditanya apakah suka anaknya ini yang sekarang sudah terkenal, Miftah Maulana ini berkunjung ke desanya kembali, orang tuanya mengatakan bahwa jarang sekali gitu.
bahkan agak lebih detail wartawan juga menanyakan soal keuangan gitu ya, soal ekonomi, apakah suka dikirimi oleh anaknya apa dan sebagainya gitu. Dan kemudian ada kesimpulan bahwa dia kurang mengurusi orang tuanya, kurang lebih seperti itu. Padahal kita tahu ketika itu dia berceramah itu sudah sampai ke istana, kan ketika itu sudah dekat dengan Jokowi juga, dengan para artis, dengan tokoh-tokoh seperti itu Mas Yesus. Jadi memang kontroversial dari sejak dulu. Dan ketika awal-awal dia muncul itu dengan dia berceramah di klub malam seperti itu kan, di mana alasannya adalah itu karena tidak ada ulama atau tidak ada kiai yang mau masuk ke klub malam dan kemudian berceramah gitu sesudah mereka selesai bekerja, para wanita malam itu selesai bekerja gitu ya, sehingga akhirnya dia diterima, menurut dia demikian, karena para wanita di situ menganggap ya kalau yang lain tidak mau, ini yang mau, ya udah kita ikuti saja gitu. Itulah mulai keterkenalan dari Miftah ini, dan kemudian dipanggil dengan Gus berikutnya itu adalah karena itu awalnya si Mas Herssu. Nah, sosok-sosok yang seperti ini di masa Jokowi memang cepat sekali menjadi terkenal. Sosok yang kontroversial, sekuler, senangnya berbicara agak-agak cabul seperti itu, bercanda-canda yang candanya kalau mungkin orang Jogja bilang gojek kere gitu ya. Gojek kere ini bercanda yang di kalangan bawah begitu ya, yang candaannya nyerempet-nyerempet segala sesuatu yang sebenarnya agak tabu kalau seandainya kita berbicara di depan banyak orang, tapi biasanya di kalangan tertentu yang mereka bercakap seperti itu begitu. Ya itu yang dilakukan oleh Miftah, dan saya rasa terimaan kalangan bawah terhadap Miftah itu antara lain ya karena dia menggunakan itu sebagai salah satu asetnya untuk berbicara begitu, sehingga ya kita bisa melihat jamaahnya pun kita tahu Jawa Tengah ini kan memang banyak kantong kemiskinan di sana, banyak yang mohon maaf tidak berpendidikan, ibu-ibu, bapak-bapak di sana yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab dari ulama, dari kiai untuk memberikan ceramah yang bermutu gitu kan, seharusnya Mas Yesus. Tapi mungkin ya kelemahan itu justru dijadikan sebagai aset untuk bagaimana supaya saya diterima, memiliki banyak jamaah. Kalau ceramah bahkan ratusan sampai ribuan orang datang, yaitu membuat frekuensi yang sama, kosakata yang sama dengan mereka, dan membuat candaan-candaan yang walaupun itu intim dan sebetulnya tidak proper gitu ya Mas, dan tidak mencerdaskan gitu kan, ya akhirnya jadinya seperti ini. Dan yang terakhir, betul seperti kata Mas Yesus, sekarang yang rame di media sosial adalah orang menuntut lagi untuk dia minta maaf kepada si pembawa kopi, mas-mas pembawa kopi yang meminta berjabat tangan dengan dirinya, dan kemudian setelah itu Miftah terlihat di video tersebut mengatakan kepada Habib yang ada di sebelahnya yang tolong carikan saya 7 pasir kurang lebih demikian untuk membasuh tangannya setelah bersalaman dengan orang yang tidak jelas tadi. Itu bercanda gitu ya Mas Yesus, kalau seandainya di kalangan kecil tertentu tidak didengar orang banyak. Tapi kalau dalam hal ini, kalau saya melihat itu candaan yang nggak cerdas sama sekali lah, tidak membangun, dan kemudian juga untuk sebagai seorang utusan khusus kerukunan beragama, ini candaan yang tidak toleran, candaan yang tidak membangun kerukunan itu sendiri, candaan yang mungkin kalau yang mendengar seperti Akson Haji dan juga pembawa kopi itu barangkali kalau seandainya pun dia merasa tidak nyaman, tidak berani mengatakan Mas Yesus secara yang ngomong adalah seorang ulama. Ya. Mungkin ada baiknya kalau yang video dia dengan Pak Sanjika banyak nonton, tapi video yang dengan anak muda ini yang memberikan kopi itu katanya itu kan itu kalau itu najisnya itu kan najis berat kalau sudah sampai dibasuh dengan sampai 7 kali pasir, sabun dan sebagainya. Mughaladzah ini anunya ya. Tapi kan begitu kalau dia kan ada najisnya mughaladzah mutawasitoh ya, mukhafafah. Ya jadi ada level-levelnya. Kalau yang sampai pasir itu wah berat itu. Video ini sekarang belakangan viral ya setelah video yang soal penghinaan terhadap Pak Haji itu, dan ini sekarang kita juga udah mulai menuntut soalnya agar dia juga minta maaf pada anak muda ini gitu ya Mbak Haji ya. Betul. Iya, betul sekali Mas Yesus. Jadi diminta untuk minta maaf kepada anak muda ini, dan kemudian juga sekarang sepertinya kemuakan itu sudah semakin membuncah begitu ya. Jadi kalau saya lihat itu komen-komen dari netizen itu sudah minta Miftah ini dipecat, untuk dikeluarkan dari kabinet, untuk tidak diteruskan. Sepertinya orang seperti ini tidak akan bisa memberikan contoh yang baik begitu Mas Yesus. Jadi
Dan itu tidak hanya satu dua, ribuan Mas Hersul kalau kita lihat. Bahkan untuk satu akun saja gitu itu bisa ditonton sampai ratusan ribu bahkan sampai jutaan gitu ya. Dan kemudian berkomentar itu juga ribuan yang meminta supaya Pak Prabowo untuk segera memecat Miftah ini. Seandainya ada yang menulis seperti ini netizen, ini seperti yang kita lihat ya, misalnya siapa yang setuju Miftah ini dicat, siapa yang setuju bahwa Miftah ini tidak lagi berada di kabinet. Terus kemudian di sebelahnya ada tombol like kan Mas Hersul atau love seperti itu ya. Itu bisa sampai puluhan ribu, bahkan bisa begitu ya, sampai ratusan ribu. Yang padahal itu adalah like untuk komen ya, untuk subkomen gitu. Bukan like untuk unggahannya itu sendiri. Untuk unggahannya itu sendiri kalau misalnya sampai sebanyak itu wajar, tapi ini untuk komen saja itu bisa ratusan ribu, dan itu tidak hanya satu komen saja yang di like seperti itu. Jadi artinya keinginan supaya sosok seperti misalnya seperti tidak ada orang lah begitu ya. Indonesia ini penuh dengan orang pandai, penuh dengan orang pintar, berwawasan, beretika, beradab, bisa memberikan contoh baik dari segi keluarganya, tutur katanya, perilakunya, gitu. Jangan sesuatu yang ya gojek-gojek kiri seperti ini, berkata-kata yang semi-semi cabul, kemudian malah menjadi panutan dan orang akhirnya itu menjadi normalisasi kecabulan, normalisasi, dan akhirnya orang mencontoh. Ini kan contoh pada anak muda. Kenapa Miftah Yahya? Karena dia usianya masih relatif muda, masih 40-an. Menjadi contoh dari orang-orang jamaahnya juga banyak yang usia 20-an, 30-an. Itu menjadi contoh untuk bagaimana tumbuh dan cara berkata-kata dari masyarakat kita. Oke. Saya jadi tertarik untuk mendalami bagaimana ceritanya orang seperti dia kemudian bisa masuk ke dalam pergaulan elit begitu ya. Tadinya kan awalnya itu kelihatan di lingkungan artis dan kemudian masuk ke kalangan politik, dan saya jujur agak heran tipikal seperti ini kan beda banget dengan Pak Prabowo sebenarnya. Bagaimana ceritanya dia bisa dekat dengan Pak Prabowo, karena menurut saya bukan seperti ini yang biasanya bergaul dengan Pak Prabowo itu gitu. Nah, tapi sebelum itu kita update dulu ya yang tadi saya sebutkan tadi kan, yang sebelumnya itu sudah ada seorang ustadz yang kelihatannya punya travel biru untuk umroh dan haji yang menawarkan untuk berangkat bulan Ramadan ya, pada awal bulan Ramadan. Terus juga saya nggak tahu apakah itu sudah langsung disetujui atau belum. Yang jelas donasi ya, Mbak, donasi sudah sampai kemarin saja itu sudah tembus 100 juta ya, dan kelihatannya masih berlangsung, dan itu uangnya langsung diberikan kepada si Pak Sun Haji ini. Ini betul-betul jadi berkah. Tapi di media sosial, terutama di TikTok ya, saya dikirim juga katanya itu justru diprinter gitu, katanya itu justru berkah dari orang seperti Miftah ini, katanya seorang kiai seperti dia, polok-polok dia aja memberikan berkah pada orang lain. Sampai segitunya, jadi saya bingung juga ini sebenarnya yang salah mikir itu saya atau orang ini. Saya betul-betul nggak bisa percaya ada kemudian bisa diprinter semacam itu, Mbak. Iya, itu mungkin otaknya sudah terpelintir ya Mas Hersul yang berpikir seperti itu. Biasanya kemudian dijulukin kaum 58% gitu. Biasanya saya dijulukin begitu sama netizen ya. Iya. Jadi yang sudah memberikan donasi secara uang tunai itu yang langsung pergi ke sana, kalau saya lihat itu salah satunya YouTuber Mas Hersul, influencer. Itu Willy Salim ya, dia memperlihatkan ada fotonya tumpukan uang 100 ribuan itu sejumlah 100 juta gitu. Willy Salim ini memang cukup terkenal, followernya itu sampai jutaan. Dia juga yang pernah ikut diajak oleh Pak Jokowi ke IKN gitu ya. Tapi orang ini memang cukup kontroversial gitu. Nah, ini kabarnya, tapi untuk kasus ini dia langsung datang ke sana memberikan 100 juta. Dan kemudian dari netizen yang ada di X itu belum ada 24 jam sudah 100 juta. Terus kemudian bertanya kepada para donaturnya, ini akan dilanjutkan sampai besok, artinya hari ini, hari Kamis, ataukah cukup saja karena sudah ada 100 juta, lanjutkan saja begitu kan. Akhirnya masih akan dilanjutkan dan saya tidak tahu akan berapa. Dan lagi juga Mas Hersul ini salah seorang pengasuh pondok pesantren juga, atau pemilik masjid, kurang lebih demikian yang ada di Magelang, itu dia juga melakukan pengumpulan dana donasi yaitu untuk membuatkan rumah baru, dan dia yakin itu setidaknya 300 juta akan terkumpul karena rumah itu akan dibuat dengan nilai tersebut minimal 300 juta, karena rupanya Pak Sun Haji ini dari kecil sudah yatim piatu, dan sampai saat ini dia masih ikut di rumah mertuanya, di mana ada beberapa keluarga dalam satu rumah tersebut, dan dia memiliki 2 anak masih SD sampai dengan SMP. Saya kira karena ini bahaya kalau kemudian digeneralisir gitu atau digebiah-gebiah gitu semua ulama seperti itu. Saya kira nggak beda-beda ulama ini gitu. Nah, jadi tadi yang saya sampaikan justru saya jadi penasaran itu bagaimana ceritanya orang seperti Miftah ini kemudian bisa sampai ke lingkungan elit, karena dia sekarang jadi pejabat tinggi negara kan, jadi utusan khusus presiden ya Mbak Agi.
Karena kan kalau kita lihat secara keilmuannya, ya sebenarnya apa ya, saya nggak terlalu ngomongnya nggak enak lah, tapi pokoknya Anda bisa menilai sendiri itu kelasnya seperti apa dengan ceramah gaya ceramah seperti itu. Tapi kok bisa sampai di puncak kekuasaan itu istilahnya. Dia kan mainannya dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo, kan berarti ini permainannya dengan elit politik di Indonesia gitu, Mbak Agi. Iya, betul. Kita lihat konteksnya ketika itu ya Mas Hersу, di mana pada waktu itu belum terjadi perpecahan antara PDIP dengan Jokowi gitu kan ya. Dan jadi ini yang mengglorifikasi Miftah ini cukup banyak Mas Herssu gitu, dan saya rasa ketika itu ya kalangan Islam yang kita bisa katakan juga Islam abangan gitu ya. Terus kemudian itu kan banyak sekali kalau Jawa Islam abangan. Terus kemudian itu ada penelitiannya loh, berapa orang dari Islam yang ada di Indonesia ini yang sholat, ada yang berapa yang tidak, berapa persentasenya gitu. Nah, Miftah ini disukai oleh mereka selain yang non Muslim, juga yang Muslim, tapi mereka mungkin yang bisa kita sebut ya agak-agak abangan begitu ya Mas Herssu. Jadi tidak mau yang Islam, terus kemudian yang dikatakan itu sebagai terlalu Islami misalnya seperti itu, syar'i dan sebagainya gitu. Jadi ini memang banyak yang menyukai model-model ulama yang seperti ini. Nah, tapi kemudian ketika kemudian terjadi perpecahan gitu antara Jokowi dengan PDIP, nah kemudian Miftah ini lebih dekatnya kepada Pak Jokowi karena selama ini memang seperti misalnya ada acara-acara Pak Jokowi begitu, dan juga ke istana dia juga termasuk orang-orang yang familiar dengan keluarga Jokowi, dengan anak-anak Jokowi, diundang ke istana, diundang pengajian, diundang untuk acara-acara lain seperti itu Mas Herssu. Jadi ini memang mungkin cocok ya untuk keluarga Pak Jokowi, saya rasa demikian. Mungkin kalau ustadz-ustadz yang syar'i atau yang itu mungkin kurang cocok begitu Mas Herssu. Nah, ini kemudian masuklah ke dalam area politik Pak Jokowi begitu. Kalau saya rasa semacam diusing gitu ya, digunakan pengaruh dari Miftah ini karena memang dengan cara banyolannya, cara berceramahnya yang seperti itu banyak anak muda terutama itu yang menyukai Mas Herssu. Kan anak muda biasanya kalau di ceramahnya di anak muda di pasti bukan di perkotaan ya, saya kira di rural ya. Jadi anak-anak muda dia akan lebih banyak berceramah itu di Jogja, di Jawa Tengah, sebagian di Jawa Timur seperti itu Mas Herssu. Nah, itu menyukai yang seperti Miftah ini gitu. Dan jumlah mereka kan banyak. Jadi memang untuk mempengaruhi hal tersebut ini cukup efektif gitu. Nah, pada bulan Agustus 2023 misalnya ada sebuah acara itu di Solo, dia diundang oleh Gibran di sana. Itu pertama kali dia menyebut Gibran sebagai calon wakil presiden. Jadi kita sudah tahu lah dia ini agak tahu lah suasana kebatinan di dalam keluarga Pak Jokowi ya. Karena kita tahu Gibran sendiri ketika tanggal 22 Oktober ya kalau tidak salah diumumkan oleh Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo. Tapi itu Agustus ini Miftah sudah mengatakan itu, dan itu sangat ramai begitu Mas, menyebutnya sebagai calon wakil presiden. Dan kemudian juga pada bulan Oktober itu kemudian dia kan sepertinya sudah ditugasi begitu untuk mendampingi Pak Prabowo, untuk mengkampanyekan Pak Prabowo, karena ada sebuah acara di mana dia mengumpulkan 1.000 ustadz muda gitu ya, mubalik muda gitu di Jawa Tengah. Jadi ada yang di Tegal, ada yang di Banyumas, Purwokerto dan sebagainya, itu dikumpulkan, dan di hadapan mereka dia mengatakan bahwa dia itu diminta oleh Presiden Jokowi untuk mendampingi Prabowo sowan itu ke masyayikh, ke kiai, ke pesantren-pesantren gitu. Itu diungkapkannya sendiri gitu Mas Herssu. Dia mengatakan bahwa itu adalah mandat dari Jokowi itu untuk mengawal Prabowo. Jadi dan setelah itu saya lihat bahwa Miftah ini seringkali tidak bersama Prabowo juga, pergi ke kiai-kiai. Jadi semacam safari pergi ke kiai-kiai, tidak selalu bersama dengan Pak Prabowo begitu. Bahkan kemudian juga sempat ada laporan ke Bawaslu kalau tidak salah, dan videonya sempat viral yang dia ada di panggung kemudian memberikan uang Madura pada waktu itu ya. Iya, tapi tidak salah itu di Jawa Timur di Madura ya.
Dan kemudian sempat dilaporkan, tapi dikatakan ya kita sudah tahu lah hasilnya bahwa itu tidak menyalahi karena pada waktu itu bukan dalam rangka kampanye begitu kan, dikatakan ketika ada acara. Tapi kita tahu lah acara apa yang orang menyebar 100 ribuan seperti itu gitu Pak Sesu. Dan kemudian juga dia sendiri yang mengatakan demikian, dan sempat ramai ketika itu kita tahu ada operasi kepada para kiai, ada operasi ke pesantren-pesantren, di mana videonya yang sangat viral itu salah satunya adalah ketika ada seorang kiai begitu yang di situ ada tumpukan uang, kemudian dia perlihatkan orangnya yang memberikan ini sedang sholat, jadi saya berani merekam gitu. Orangnya siapa? Anda sudah tahu lah, dia mengatakan demikian. Dia tidak menyebut nama, tapi kemudian timbul di dugaan begitu ini adalah salah satu yang dikerjakan oleh Miftah Maulana ini Mas Hestu, karena siapa lagi begitu ya yang bisa memberikan uang sedemikian besar. Itu penalaran di kalangan netizen maupun media begitu, walaupun kalau untuk membuktikan ya tentu si kiai itu sendiri yang harus menyebutkan nama siapa yang memberikan kepada dia gitu ya, tapi berdasarkan clue yang dia sebutkan orang akhirnya menebak demikian gitu. Itu juga investasi dari beberapa media, dan yang maksudnya ya. Maksudnya investigasi dari beberapa media, salah satunya Tempo begitu. Dan kemudian sesudah itu Mas Hestu yang kita lihat ini memang peran Miftah ini dalam menaikkan 02 yaitu Pak Prabowo dan Gibran. Saya rasa sebetulnya operasinya lebih kepada Gibran ya, karena dia lebih dekat kepada Jokowi gitu kan. Sementara yang naik adalah anaknya Jokowi gitu. Jadi kalau kita lihat profilnya memang gak ketemu nih profil seperti ini dengan Prabowo begitu kan. Begitu juga profil seperti ini dengan ajudan-ajudan Prabowo atau sekretaris Prabowo, Sexfree gitu ya, atau ya kalangan dekat Prabowo yang sekarang atau yang menjadi pengurus di Gerindra di Mas Hestu di DPP-nya, sepertinya nggak ketemu juga nggak klop. Ini sosok seperti ini, klopnya ini adalah dengan keluarga Jokowi. Dan ini bisa kita buktikan dengan ketika Gibran diumumkan ditetapkan oleh KPU menjadi wapres, kan pengumuman kan, real count-nya sudah di ini, dan kemudian ada penetapan dari KPU menjadi wapres, dia langsung terbang ke Magelang untuk bertemu dengan Miftah Maulana ini. Jadi maksudnya terbang ke Yogyakarta, ke pesantren di Kalasan itu, pesantren orang Haji, dan kemudian bertemu dengan Miftah. Dan di situ Miftah menjelaskan bahwa Gibran ini minta jangan ditinggalkan gitu, minta dikancani, minta ditangani ke depannya. Kemudian ketika ditanya maksudnya apa, apakah masuk dalam kabinet, dan itu masih bulan Maret 2024 ya, Miftah ini mengatakan bahwa bukan, jangan ditafsirkan ke sana, maksudnya bukan, belum tentu masuk kabinet. Jadi penafsirannya adalah minta ditemani saja, minta dikancani. Tapi apa yang terjadi beberapa bulan kemudian, pada bulan September, tanggal 19 September kalau tidak salah, Pak Jokowi sengaja terbang menemui Miftah ini ke Jogja, ke pesantrennya, dan kemudian katanya cukup lama melakukan pembicaraan Mas Hestu, sekitar 1,5 jam pembicaraan tertutup dengan Miftah. Itulah kemudian timbul isu ketika itu bahwa Miftah akan menjadi Menteri Agama. Saya tidak tahu apa yang terjadi, apakah betul sebetulnya Miftah ini tadinya ingin menjadikan Menteri Agama atau tidak gitu ya. Tapi kemudian ternyata betul dia masuk kabinet dan menjadi utusan khusus dari Prabowo. Dan kalau kita melihat timeline-nya, Jokowi ini menemui Miftah itu pada tanggal 19 September 2024, dan kemudian lengser sebulan kemudian pada tanggal 20 Oktober, itu artinya memang ada sesuatu hal yang sangat penting untuk dibicarakan. Karena kita tahu pada saat terakhir Jokowi itu kan dia sangat sibuk Mas Hestu. Saya masih ingat komentar Mas Hestu, ini dia sudah lengser kok, dia setiap hari masih meresmikan sesuatu, terus kemudian meninjau sesuatu proyek, berkali-kali pulang balik ke IKN gitu, menginstruksikan ini dan itu begitu ya. Jadi masih sangat sibuk sekali. Bahkan Jokowi mengatakan bahwa sehari sebelum di lengser menjadi presiden itu bahkan masih akan terus bekerja gitu pada tanggal 19 Oktober katanya begitu. Tapi dia sempat pergi ke Jogja hanya untuk bertemu dengan Miftah dan melakukan pertemuan tertutup. Jadi memang ini adalah seseorang yang sangat penting ya untuk Jokowi maupun untuk Gibran. Dan tidak heran kemudian 1 bulan sesudah pertemuan dengan Jokowi dia masuk ke dalam kabinet. Jadi ya wajar kalau kita menduga dia adalah salah seorang titipan dari Jokowi. Apalagi Gibran sendiri meminta agar supaya Miftah ini menemani dia. Jadi kalau orang yang semacam ini yang diminta oleh keluarga Jokowi, ya kita jadinya ya makin tahu lah bagaimana kalau seandainya masih tetap berada di dalam kabinet, wajar lah
netizen itu meminta supaya dia segera dikeluarkan dari kabinet Mas Heru karena ini akan membawa semacam virus Mulyono begitulah di dalam kabinet. Tapi kelihatannya berat ya, karena kan sejauh ini bukan hanya dia, sebenarnya banyak sekali orang yang ada di titipan Mulyono ada di kabinet, dan itu yang membuat Pak Prabowo sulit untuk bergerak cepat gitu ya, karena harus melakukan kompromi itu. Ini kan bebannya berat sekali dengan posisi Pak Prabowo ini, kata ini tuntutan dari publik terhadap Miftah ini luar biasa ketika dia di penjara. Jadi orang tanya berani nggak ini, dan kalau kemudian nggak ada tindakan apapun terhadap Miftah itu ada apa? Kan orang bertanya-tanya seperti itu gitu ya. Jelas kalau dari penjelasan Anda tadi jelas bahwa ya dia ini orang titipan gitu ya. Kalau orang titipan kalau mau dicopot ya harus ngomong dulu sama orang titipannya. Sama seperti dengan kasusnya Budi Ari beberapa waktu yang lalu yang heboh soal judol kan ya Mbak Agi, kan desakan dari publik untuk dicopot itu kan sangat kencang ya, tapi sampai sekarang kan dia tetap aman-aman saja gitu. Iya betul sekali Mas Yesus. Dan kalau sekarang untuk kejadian di media sosial di internet begitu ya, ini kerusakan yang dibuat oleh Miftah ini tidak hanya terjadi pada dirinya saja, bahkan menular kepada orang yang ada di sekitarnya. Salah satunya yang dicari identitasnya itu adalah orang yang memakai jas hitam yang duduk di sebelahnya, dan kemudian ketika dia menghina Pak Sunhaji itu dia tertawa terbahak sampai kalau istilah orang Jawa jundil gitu ya Mas Yesus, sampai orang di netizen mengatakan tertawanya sampai nganga gitu, mulutnya itu lebar sekali. Nah ini ternyata setelah dicari itu sampai dicari Mas Yesus, siapa orang ini, siapa yang bisa memberitahu saya begitu ya, siapa namanya, apa akun media sosialnya. Ternyata ini dia bernama Kiai Haji Usman Ali namanya, jadi namanya adalah Usman Ali. Nah kekuatan dari netizen ini sungguh luar biasa, karena Usman Ali ini ternyata adalah pemilik atau pengasuh dari Pondok Pesantren Al Huda. Ini di sana itu SMP dan SMA begitu ya Mas Yesus, namanya SMP dan MA Madrasah Aliyah ya, API Al Huda, ini ada di Magelang. Dan kemudian apa yang terjadi? Itu pesantrennya diserang bintang 1 di review Google Mas Yesus, ini luar biasa. Jadi gara-gara ngakaknya Kiai tadi di kasus penjual es teh itu kemudian diserbu dan kemudian diberi review yang sangat buruk dan bintangnya menjadi bintang 1. Bayangkan, padahal dia pada tahun 2025 awal itu dia sedang mempromosikan pesantren dan menerima murid begitu. Jadi ini bisa dibayangkan bagaimana nasib ke depannya, juga salah satunya akibat dari apa yang dikatakan Gus Miftah ya. Jadi kalau saya tadi di TikTok itu ada yang mengatakan gara-gara Gus Miftah kan kemudian ini pengikutnya ya mengatakan, menyebutnya sebagai Gus gitu. Gara-gara Gus Miftah ini kan kemudian malah justru dapat ketiban rezeki nih Pak Sunhaji. Nah itu pelintiran yang jelas. Nah ini jelas yang temannya yang ada di sebelahnya malah mendapat malapetaka, malah mendapat dampak yang sangat-sangat yang sangat buruk begitu. Jadi pesantrennya ini banyak sekali yang menyarankan kemudian pesantrennya begini begitu, jangan mendaftar ke situ, jangan bersekolah di situ. Dan juga yang mengherankan Mas Yesus, kok bisa ya dia bisa sampai tertawa terbahak seperti itu, bahkan akun Instagramnya pun juga diserbu. Yang tadinya unggahan terakhir ini memang dia memiliki akun media sosial tapi tidak aktif gitu ya. Jadi unggahan terakhir kalau tidak salah 2002 atau 2003 begitu. Tapi begitu ada kejadian ini, ribuan netizen itu menyerbu dan kemudian memberikan komen yang sangat buruk di Instagram dari Pak Usman Ali ini. Yes, oke. Ini dampaknya memang luar biasa. Saya sendiri juga terkejut ketika melihat kok bisa ada orang melihat orang lain di sana kemudian tertawa terbahak, dan dia adalah sisanya sebagai seorang kiai kan gitu. Dan biasanya seorang kiai pun kalau tertawa itu nggak ada seperti itu ya. Jangankan menertawakan orang lain hal yang lucu pun, itu katanya kan kalau kayak Nabi kalau tersenyum, kalau tertawa katanya gerahamnya itu tidak terlihat kan gitu. Kalau ini bukan lagi gerahamnya terlihat, ini mulutnya nggak lebar gitu kan ya. Maka tubuhnya pun juga berguncang-guncang ya, guncang-guncang seperti itu begitu ya. Ya ini pelajaran betul ya bagi para kiai. Mohon maaf ini karena sebetulnya banyak sekali juga yang bersaksi netizen Mas Yesus bahwa ya itulah sebetulnya yang menjadi keprihatinan kami kata netizen, karena seringkali kiai kalau di daerah gitu, terutama karena dia memiliki kesaksian adalah orang Jawa, dia mengatakan kiai di Jawa itu banyak yang mengikuti cara berceramah yang seperti dilakukan oleh Gus Miftah ini
nih Mas Yesus, ini pelajaran buat kita bahwa ya untuk perbaikan ya Mas Yesus, bagaimana cara berceramah, bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh ulama-ulama yang lainnya. Bercanda, tapi bukan bercanda yang menghina secara fisik, menghina pekerjaan, terus kemudian juga gender, kemudian seksis gitu ya Mas Yesus, rasis seperti itu, yang kalau diucapkan oleh orang lain itu orang akan marah, tapi ketika si kiai atau si ulama atau ustadz ini yang mengucapkan gitu di depan publik seperti itu, kok orang malah nggak marah, orang malah tertawa. Ini kan suatu keanehan gitu. Ini pendidikan juga untuk masyarakat kita. Saya nggak tahu, tapi saya nggak yakin bahwa Miftah akan mengambil pelajaran soal itu. Tapi saya kira itu bukan urusan kita. Dan saya juga tidak yakin kalau desakan publik kepada Pak Prabowo untuk mencopot dia sebagai utusan khusus itu akan dilakukan, apalagi kalau seperti yang Anda sebutkan tadi latar belakangnya seperti itu, karena dia orang titipan. Dan ya mesti dikembalikan kepada orang yang menitipkan. Tapi ya kita tahu kan yang menitipkan levelnya sama, dan saya kira menganggap bahwa itu bukan persoalan gitu. Ini sekali lagi saya sepakat, ini satu pelajaran yang berharga yang harusnya gitu, harusnya ya ini tidak harus, tapi harusnya adalah mereka mengambil pelajaran, mengambil iktibar dari kasus ini. Ya, terulang kepada mereka, kita nggak bisa memberikan tausiah kepada orang yang mengaku dirinya sebagai kiai, gitu, apalagi menyebutnya namanya Gus lagi, wah berat menyebutnya kalau kalau dari Gus dianggap nggak bisa salah gitu lagi. Iya, mungkin penyempatan itu salah satunya itu, dan juga untuk menaikkan derajat kepercayaan publik kepada dirinya, seperti itu Mas Yesus ya. Bahkan juga seperti turunan keberapa gitu ya dari kalau di bionya dia disebutkan bahwa kiai keturunan ke-9 dari Kiai Besari di Ponorogo atau apa begitu, nah kita kan nggak tahu, karena kalau memang di netizen juga menyatakan ya ini kan anak petani biasa gitu, siapa tahu bapaknya anak keturunan kiai yang nyamar gitu jadi petani biasa, kita nggak tahu. Gitu ya. Nah, tapi dia orang yang punya ilmu yang dalam itu yang tinggi, ya dia tidak akan membesar, justru dia makin kan seperti berbahasa, kalau pagi itu semakin berisi kan makin. Baik teman-teman, gimana setelah mendengarkan pernyataan para wartawan ini? Ternyata jejak rekam ya Gus Miftah alias Om Taim sungguh sangat mengejutkan. Sungguh tidak pantas dijadikan panutan, ya, tidak pantas menjadi seorang pendakwah. Ternyata beliau sudah terbiasa merendahkan orang lain, melecehkan orang lain, dianggap sebuah guyonan dan mainan atau candaan. Lihat teman-teman, padahal Rasulullah SAW aja melarang mencela ayam. Ya, Nabi pernah mengatakan, la tasubbud diq fa innahu yuqidu lis-shalah. Jangan kau cela ayam, karena ayam itu apa? Membangunkan orang untuk sholat. Jangankan ayam teman-teman, Rasulullah juga tidak pernah yang namanya mencela makanan. Bayangkan ya, makanan di antara bentuk kemuliaan akhlak yang sangat mulia. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah yang namanya mencela makanan. Ya, ma'aban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ta'aman qattun in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Sahabat Abu Hurairah pernah menceritakan, Nabi itu tidak pernah yang namanya mencela makanan sedikit pun. Jika beliau suka, beliau makan. Jika beliau tidak suka, beliau tinggalkan. Ya, jangankan mencela manusia, mencela makanan saja tidak pernah, mencela hewan saja tidak boleh. Lantas bagaimana kita jadikan Miftah, Gus Miftah, Om Taim sebagai panutan atau pendakwah? Sungguh tidak pantas teman-teman. Imam Ibnu Sirin pernah mengatakan, Inna hadal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah bagian dari agama. Maka lihatlah, cermatilah, ya, perhatikan kepada siapa engkau mengambil ilmu agama kalian. Ya, jadi dari video ini, kasus Gus Miftah ini, kita harus lebih selektif, jadikan bahan pelajaran agar kita berhati-hati untuk mencari
guru, untuk mengambil ilmu dari guru. Pilihlah guru-guru yang benar-benar ya istiqamah meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.